Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya sebenarnya senang kalau para selebritis Indonesia ikut bicara politik. Tapi catatannya satu ya, si selebritis harusnya sadar bahwa dia harus bicara secara bertanggung jawab. Gak ngasal apalagi menyebar kebohongan. Para selebritis ini harusnya sadar, apa yang dia sampaikan akan berpengaruh pada publik. Kalau dia bicara asal, dia akan menyesatkan rakyat Indonesia. Kali ini saya mau komentari podcast Panji Pragiwaksono yang ngobrol dengan Rocky Gerung. Podcast ini sudah disiarkan sejak 9 hari yang lalu. Tapi saya baru menontonnya sekarang karena ada teman yang minta saya menanggapinya. Harus saya katakan, podcast ini berkualitas buruk. Tentu yang paling bermasalah adalah Rocky. Rocky seenaknya saja menyebarkan informasi yang tak dapat diverifikasi dan menurut saya hampir pasti bohong. Dan Panji sebagai tuan rumah membiarkan Rocky begitu saja bicara ngasal tanpa mengkritisinya. Dan di sisi lain Panji sendiri menyampaikan pandangan dengan argumen yang tanpa dasar. Mereka berdua bicara soal Jokowi dan Gibran dan isinya memalukan. Sebelum saya bicara Panji, saya komentari pernyataan Rocky dulu ya. Dalam podcast ini, Rocky menuduh Jokowi adalah pemimpin yang suka berbohong. Dia memberi contoh tentang apa yang dianggapnya sebagai tipuan Jokowi ketika menjabat sebagai wali kota di Solo. Jokowi ketika itu ingin agar para pedagang kaki lima bersedia dipindahkan dari tempat tinggalnya semula. Untuk itu Jokowi pun bertemu dan berdialog langsung dengan rakyatnya. Sampai sekitar 2-3 bulan Jokowi melakukan itu. Akhirnya tujuannya tercapai, para pedagang bersedia pindah. Cerita ini sudah sejak lama dikenal sebagai bukti keberhasilan Jokowi sebagai pemimpin rakyat. Tapi kini Rocky membantahnya. Menurutnya itu cerita bohong. Kata Rocky, para pedagang itu bersedia pindah karena sudah diurus kaum oligarki, para pengusaha besar. Lewat transaksi di bawah meja, kata dia. Menurut Rocky, dia tahu itu berdasarkan cerita dari seorang tokoh bernama Rewang. Rocky tidak mendengar langsung dari Rewang, melainkan dari sejumlah anak muda di Solo yang dekat dengan Rewang. Pertanyaannya, siapakah Rewang? Menurut Wikipedia, Rewang adalah tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Dia pernah jadi pemimpin organisasi pemuda rakyat yang berafiliasi dengan PKI di era Orde Lama. Rocky bilang, masa dia nggak percaya dengan cerita Rewang? Jadi benarkah Jokowi memang tidak sungguh-sungguh mendekati rakyat saat itu? Kita tidak akan pernah bisa menjawabnya sekarang. Rewang itu sudah meninggal pada 2011. Karena itu Rocky sendiri dan kita semua tidak pernah menghubungi Rewang secara langsung. Bagi saya, apa yang dilakukan Rocky sama sekali tidak bertanggung jawab. Saya tidak pernah mendengar ada orang lain yang menarasikan cerita serupa kecuali dari Rocky ini sendiri. Ini adalah hal yang mengherankan karena kalau memang benar begitu ceritanya, paling tidak ada dong media yang juga mengisahkannya. Dan kenapa juga kita semua harus percaya dengan cerita Rewang? Selalu ada kemungkinan Rewang itu dulu bohong atau tidak bicara secara jujur. Sementara kita tidak ada satupun punya cara untuk memverifikasinya. Dengan kata lain, pengungkapan apa yang disebut sebagai kebohongan Jokowi itu adalah sesuatu yang tidak berdasar. Panji sendiri sebagai penanya tidak mengejar jawaban Rocky. Jadi dia seperti membiarkan Rocky bicara apa saja dan menganggap apa yang dikatakan Rocky pasti benar. Sebenarnya Rocky berhak mengatakan bahwa dia tidak percaya Jokowi memang menghubungi para pedagang kaki lima itu. Sebenarnya Rocky berhak mengatakan dia mendengar bahwa ada tokoh bernama Rewang menuduh bahwa pemindahan para pedagang itu sebenarnya diurus oleh para pemodal besar, bukan Jokowi. Tapi dia kan harus menegaskan bahwa itu baru berada di tahap kata Rewang. Itu bukan fakta yang punya bukti yang jelas, melainkan sekedar kata Rewang. Menurut saya ini adalah sebuah persoalan serius terkait dengan kejujuran kaum intelektual Indonesia. Panji juga sebagai pihak pengundang seharusnya cukup kritis untuk menegaskan bahwa Rocky belum memverifikasi kebenaran cerita itu. Jokowi mungkin saja berbohong, tapi mungkin juga tidak kan? Tapi memang podcast ini kentara sekali ingin menyudutkan Jokowi. Rocky seperti diberi ruang sebebas-bebasnya untuk menghabisi Jokowi. Dalam podcast ini misalnya juga
Rocky bilang kejahatan terbesar Jokowi adalah dia membunuh demokrasi. Salah satu contoh yang dia kemukakan adalah Jokowi membunuh partai politik yang membesarkannya. Rocky bahkan mengatakan Jokowi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena mengeksploitasi Gibran menjadi cawapres. Rocky menggambarkan Gibran sebagai anak kemarin sore yang sebenarnya tidak ingin terjun ke politik, namun dipaksa ayahnya untuk jadi wakil presiden. Rocky sangat mendukung upaya untuk menurunkan Gibran. Menurutnya semua orang sudah menginginkan Gibran dimakzulkan. Tapi masalahnya Jokowi ingin Gibran menjadi presiden. Karena itulah dia terpaksa menjalankan perintah bapaknya untuk jadi wakil presiden. Rocky ini ngawur betul. Kok bisa-bisanya dia menganggap Jokowi membunuh PDIP? Siapapun yang mengikuti politik Indonesia pasti tahu, PDIP lah yang menyingkirkan Jokowi. PDIP itu terus-menerus melecehkan Jokowi, menyambut Piala Dunia Sepak Bola Junior, tidak melibatkan Jokowi dalam penentuan calon presiden, dan sebagainya, dan sebagainya. Jokowi akhirnya mundur dari kubu pendukung Ganjar karena Jokowi dan keluarganya merasa ditendang oleh PDIP. Kok cerita ini justru diputar balik oleh Rocky? Soal penunjukan Gibran jadi calon wakil presiden juga mengada-ada. Gibran adalah tokoh muda yang sudah sukses menjadi wali kota Solo. Dan dia menjadi calon wakil presiden karena dianggap sebagai kandidat terkuat untuk mendampingi Prabowo di pemilihan presiden. Gibran bisa saja sebenarnya tidak berencana jadi wakil presiden. Tapi hasil-hasil survei saat itu menunjukkan tingkat elektabilitas Gibran sebagai wapres tinggi. Jadi Rocky itu cuma meracau. Dan racauan itu didiamkan saja oleh Panji. Seperti yang saya katakan, sangat bagus kalau tokoh seperti Panji ingin melakukan pendidikan politik melalui konten-kontennya. Tapi syaratnya, ya dia harus bertanggung jawab. Bagaimanapun ini mungkin terjadi juga karena Panji sendiri memang sebenarnya anti Jokowi. Sebagai pewawancara, Panji sendiri menyudutkan Jokowi. Menurut Panji, tindakan Jokowi selama ini sangat gegabah. Kata Panji, Jokowi mengubah aturan secara mendadak. Menurut Panji, Jokowi juga mengubah aturan sehingga Gibran bisa lolos jadi wakil presiden. Panji menganggap Jokowi melakukan itu semua karena dua kemungkinan. Pertama, dia kikir dan tamak karena ketagihan akan kekuasaan, atau karena akan ada rahasia yang dijaganya terungkap. Ada persoalan serius dengan argumen Panji ini. Kok dia menuduh Jokowi mengubah aturan agar Gibran bisa lolos jadi cawapres? Tentu yang dimaksud Panji adalah keputusan Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023. MK menetapkan bahwa seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah bisa maju sebagai capres atau cawapres meskipun usianya di bawah 40 tahun. Karena Gibran saat itu menjabat wali kota Solo dengan usia 36 tahun, putusan ini secara otomatis memberinya peluang mengikuti Pilpres 2024. Saat itu banyak protes terdengar dari sejumlah pakar tata negara seperti Bivitri Susanti dan Ferry Amsari yang menilai keputusan MK tersebut sangat syarat kepentingan politik dinasti dan bahwa MK digunakan untuk legitimasi Gibran. Tapi itu hanyalah tuduhan yang tak dapat dibuktikan secara hukum. Majelis Kehormatan MK sendiri menyatakan tidak ada bukti bahwa Presiden Jokowi melakukan intervensi terhadap keputusan tersebut. Jokowi sendiri menegaskan bahwa dia tidak mencampuri urusan yudikatif dan menyerahkan sepenuhnya keputusan pada MK. Jadi kok bisa-bisanya Panji menuduh Jokowi mengubah aturan karena Jokowi kikir dan tamak dan seterusnya. Panji seharusnya belajar lebih serius dulu sebelum mengucapkan kesimpulan seperti itu. Saran saya, tetaplah peduli pada politik, tapi pedulilah dengan bertanggung jawab. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.